Jujur deh, pernah nggak sih kalian lagi asyik minum kopi pagi-pagi, terus tiba-tiba kepikiran, wah jangan-jangan kebiasaan minum kopi ini diam-diam lagi ngerusak badan gue ya? Kalian pasti nggak sendirian mikir gitu. Kita tuh tiap hari dibombardir sama info yang beda-beda. Hari ini dibilang kopi itu super sehat, besoknya dibilang bikin susah tidur lah, ngerusak ginjal lah. Bikin bingung kan? Nah, halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Hari ini kita bakal bongkar tuntas soal minuman favorit sejuta umat ini, tentunya pakai kacamata sains dan fakta medis ya. Jadi udah nggak ada lagi itu yang namanya tebak-tebakan. Kita bakal kupas tuntas apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh pas kalian minum secangkir kopi, dan misahin mana yang cuma mitos dan mana yang emang beneran fakta. Oke, biar runut, ini dia yang bakal kita bahas hari ini. Pertama, sejarah singkat kopi dunia. Terus, anatomi dan biologi kopi. Ketiga, mitos dan fakta seputar kopi. Keempat, manfaat sehat kopi hitam. Dan terakhir, aturan emas gimana cara bijak nikmatin kopi. Sep, mari kita langsung mulai aja. Bagian pertama, sejarah singkat kopi dunia. Percaya atau enggak, sejarahnya tuh unik banget loh. Semuanya ternyata berawal dari sebuah legenda di abad ke-9 tentang Kaldi. Dia ini cuma seorang pengembala di Ethiopia, tapi dia nyadar kalau kambing-kambingnya mendadak jadi super lincah dan berenergi habis makan buah beri merah yang misterius. Nah, dari situ kepopulerannya menyebar. Ratusan tahun kemudian, di abad ke-15, para biarawan Sufi di Yaman mulai ngerebus buah ini buat bantu mereka tetap melek pas lagi ritual ibadah malam. Saking kuatnya efek minuman ini, pas masuk ke Eropa sempat jadi kontroversi besar. Bayangin aja, sampai-sampai Paus Clemens ke-8 harus turun tangan buat membaptis minuman ini di abad ke-16. Wah, luar biasa ya. Dan pastinya kita nggak boleh lupa peran penting Nusantara. Di tahun 1771, Belanda sukses besar ngekspor kopi secara massal dari Pulau Jawa buat ngerajain pasar Eropa. Bener-bener perjalanan yang panjang. Lanjut ke bagian 2. Anatomi dan biologi kopi. Ternyata, nggak semua kopi itu diciptakan sama. Nah ini nih yang bisa ngejelasin dengan sangat brilian kenapa efek ngopi tiap orang itu bisa beda-beda. Coba lihat yang di sebelah kiri, itu Arabica. Jenis ini tuh primadona, nguasain sekitar 75% produksi global. Karena ditanam di dataran tinggi, kandungan kafeinnya jadi lebih rendah. Makanya ini jauh lebih bersahabat buat kalian yang punya lambung sensitif atau gampang kena GERD. Di sisi kanan ada Robusta. Ini ibaratnya versi garangnya lah. Dia tahan banting terhadap penyakit, tumbuh di dataran rendah, dan kafeinnya bisa 40-50% lebih tinggi. Ini nih yang ngasih kalian tendangan energi ekstra di pagi hari dan bikin krema alias busa tebal di espresso kalian. Tapi ya, konsekuensinya rasanya jauh lebih pahit. Jadi, pilih biji yang tepat itu ngaruh banget sama reaksi perut kalian. Tapi tunggu dulu, bukan cuma jenis bijinya. Cara kalian nyeduh kopinya juga ngubah drastis profil kimianya. Coba deh perhatiin angka ini. Konsentrasi kafein pada espresso itu bisa tembus 212 mg per 100 ml. Coba bandingin sama metode drip atau seduh tetes biasa yang cuma 40 mg. Jauh banget kan bedanya? Ingat ya, seberapa pekat konsentrasinya itu adalah kunci saat kita ngomongin seberapa besar efek kopi ini ke tubuh. Masuk ke bagian ketiga, mitos dan fakta kopi. Di sini kita bakal patahin hoax-hoax yang udah terlanjur mendarah daging. Mitos pertama yang paling sering kita dengar. Kopi itu pasti bikin insomnia parah. Faktanya, nggak gitu kok. Kalau kita lihat data medisnya, kafein itu punya yang namanya waktu paruh di dalam tubuh kita. Sekitar 2,5 sampai 4,5 jam. Maksudnya gimana tuh? Ya tubuh kita itu secara alami bakal memproses dan ngebuang setengah dari kafein tersebut dalam rentang waktu tadi. Jadi simpelnya selama kalian stop minum kopi minimal 6 jam sebelum jam tidur kalian, siklus tidur malam kalian bakal tetap aman dan nyenyak. Nggak perlu musuhin kopi. Mitos kedua, kopi itu bikin cairan tubuh kesedot habis dan bikin dehidrasi. Ini juga keliru besar. Emang sih kopi itu punya sifat diuretik ringan. Artinya wajar kalau kalian mungkin jadi agak lebih sering bolak-balik ke toilet. Tapi, ingat kan kalau minuman kopi itu sebagian besar isinya ya air. Jadi secangkir kopi justru masuk hitungan sebagai bagian dari asupan cairan harian kalian. Kalian butuh minum kafein dalam dosis yang benar-benar gila-gilaan, sekitar 10-14 gram sehari, yang mana itu nggak realistis banget, buat bisa sampai ke tahap dehidrasi yang bahaya. Nah, sekarang coba kita berhenti sejenak buat jawab pertanyaan yang paling bikin was-was. Apakah kebiasaan minum kopi jangka panjang ini perlahan-lahan lagi ngehancurin jantung sama ginjal kita? Kalian bisa bernafas lega sekarang, karena jawabannya adalah enggak. Konsensus medis dan berbagai jurnal penelitian udah mastiin kalau konsumsi kopi dalam batas wajar itu sama sekali nggak punya kaitan sama penyakit jantung. Buat ginjal gimana? Kopi juga aman banget.
Tapi ada satu peringatan krusial nih buat kalian yang emang udah punya riwayat masalah ginjal sebelumnya. Sebaiknya batasi konsumsi kalian maksimal 3 cangkir aja sehari, buat mencegah terbentuknya batu kalsium oksalat. Terus, ada satu info penting lagi. Kopi yang nggak disaring itu punya zat bernama kafestol, dan zat ini terbukti bisa naikin kolesterol loh. Jadi kalau kalian lagi jaga kadar kolesterol, selalu biasain pakai filter kertas pas lagi nyeduh kopi. Oke, sekarang masuk ke bagian yang paling saya suka. Bagian 4, manfaat sehat kopi hitam. Karena ini ternyata jauh lebih dari sekedar kafein. Coba deh kalian perhatiin komposisi yang unik ini. Secangkir kopi seduh kalian itu isinya 99,4% air. Tapi perhatiin porsi 0,6% yang super kecil itu. Porsi yang kelihatannya sepele ini ternyata dijejali sama puluhan senyawa bioaktif dan antioksidan yang bertindak kayak tameng pelindung super buat tubuh kita. Luar biasa kan? Mari kita lihat gimana sih tameng kecil ini bekerja di otak kita. Pernah nggak ngerasa tiba-tiba pikiran jadi cerah dan bahagia banget abis seruputan kopi pertama di pagi hari? Itu bukan perasaan doang loh. Kafein itu diserap sangat cepat, nyampe ke otak cuma dalam waktu 45 menit aja. Terus, dia langsung mencet tombol buat ngelepasin hormon bahagia di otak kita, kayak dopamin sama serotonin. Tapi manfaatnya nggak cuma buat ngangkat mood sesaat. Rutin minum kopi hitam udah terbukti secara ilmiah bisa ngejaga fungsi memori dan nurunin risiko kita kena penyakit penurunan daya ingat yang mengerikan kayak Alzheimer, demensia, sampai Parkinson di masa tua nanti. Dan hebatnya lagi, manfaat ini menjalar ke seluruh organ fisik kita. Kopi itu ternyata kaya akan kalium, magnesium, sampai vitamin B2, B3, dan B5. Kunci utamanya ada di senyawa super bernama asam klorogenat. Senyawa ini tuh ampuh banget buat ngerdain peradangan di tubuh kita. Terus, kopi juga ngebantu stabilin gula darah dengan cara ningkatin sensitivitas insulin yang pastinya ngebantu mencegah diabetes tipe 2. Buat kalian yang suka ngeluh pegal sendi, tenang aja, polifenol di kopi hitam itu bisa menghambat enzim santin oksidase. Artinya apa? Dia secara aktif ngebantu nurunin kadar asam urat kalian. Nggak berhenti sampai di situ, kopi juga ngasih efek perlindungan ekstra buat liver kita, ngelindungin dari perlemakan hati, hepatitis, sampai sirosis. Bener-bener minuman super kan? Tapi tunggu dulu, ada aturannya. Nah, di bagian 5 ini kita bahas aturan bijak menikmati kopi. Biar kalian bisa panen semua manfaat tadi tanpa efek samping. Aturan pertama, tolong ingat angka 4 ini. 4 cangkir adalah batas maksimal absolut kalian dalam sehari. Pakar kesehatan dan jurnal medis udah sepakat. Buat orang dewasa yang sehat, jangan lebih dari ini. Tapi kalau kalian mau cari aman dan ada di titik paling ideal buat dapetin semua manfaat kesehatannya tanpa bikin dada deg-degan, targetin aja di kisaran 2-3 cangkir sehari. Terus ada angka 1. Kalau yang ini adalah batas maksimal mutlak buat kalian yang punya kondisi khusus. Misalnya ibu hamil, ibu yang lagi menyusui, atau kalau kalian punya masalah darah tinggi yang lumayan parah. Kenapa? Karena di kondisi-kondisi ini, metabolisme kafein kalian itu melambat. Jadi, wajib banget batasin asupan cuma 1 cangkir aja sehari. Dan pastinya, selalu obrolin dulu ke dokter kalian biar lebih aman. Biar gampang ingetnya, yuk kita terapkan 4 aturan emas ini mulai besok. 1. Minumlah kopi kalian murni alias kopi hitam. Gula, krimer manis, atau sirup-sirup kekinian itulah yang sebenarnya bikin kalian obesitas dan rentan diabetes. Bukan kopinya. 2. Dengerin alarm tubuh kalian. Kalau perut gampang perih, selalu pilih biji Arabica. 3. Kalau mau kolesterol tetap aman terkendali, jangan males saring kopi kalian pakai filter kertas buat nahan si kafestol. Dan yang keempat, ini sering banget dilanggar nih. Jangan pernah minum kopi pas perut lagi kosong melompong. Kasih alas sarapan dulu biar asam lambung kalian nggak langsung melonjak naik dan bikin mules. Kesimpulannya, kopi itu sama sekali bukan musuh yang harus kita takuti. Justru sebaliknya, dia bisa jadi sekutu yang luar biasa buat tubuh dan otak kita. Asalkan kita memperlakukannya dengan bijak. Jadi, setelah ngeliat semua fakta medis, sejarah, dan sains di baliknya, sekarang bola ada di tangan kalian. Besok pagi, pas kalian bangun dan mulai nyeduh cangkir kopi pertama kalian, perubahan kecil tapi sehat apa nih yang bakal kalian lakuin? Pasti bisa dong, lebih bijak. Oke, terima kasih banyak udah ngikutin pembahasan seru kita kali ini sampai selesai, dan sampai jumpa di pembahasan menarik kita berikutnya.